Kami dari kelompok Angelin akan mempresentasikan hasil kelompok kami mengenai sistem pendukung keputusan pengambilan KRS menggunakan metode ARAS. Berikut adalah presentasi kami. Latar belakang, proses pengambilan kartu rencana studi atau KRS di perguruan tinggi seringkali menjadi tantangan bagi mahasiswa karena harus mempertimbangkan banyak faktor seperti jadwal kuliah, kapasitas kelas, dan prioritas mata kuliah. Proses ini memerlukan waktu yang tidak sedikit dan seringkali menimbulkan kebingungan bagi mahasiswa. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang dapat membantu mahasiswa dalam mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Berikutnya perancangan sistem. Perancangan sistem adalah proses yang melibatkan pembuat spesifikasi teknis dan operasional dari suatu sistem informasi yang akan dibangun. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem tersebut akan memenuhi kebutuhan pengguna dan organisasi secara efisien dan efektif. Perencanaan sistem biasanya dilakukan setelah tahap analisis kebutuhan selesai dan mencakup berbagai aspek teknis serta fungsional dari sistem yang diusulkan. Berikut adalah flowchart sistem. Flowchart sistem adalah representasi grafis dan aliran atau urutan langkah-langkah dalam suatu proses atau sistem. Flowchart menggunakan berbagai simbol untuk menunjukkan langkah-langkah, proses, pengambilan keputusan, input-output, dan alur kerja secara keseluruhan. Berikut adalah gambar flowchart sistem. Berikut adalah diagram berjenjang. Diagram berjenjang adalah representasi grafis yang menunjukkan hubungan hierarkis antara berbagai elemen atau komponen dalam suatu sistem atau organisasi. Berikut adalah gambar diagram berjenjang. Karena di sini kita akan membuat suatu sistem pendukung keputusan pengambilan kartu rencana studi, maka bagian pertama adalah kita login. Setelah kita login, akan muncul pilihan semester. Setelah pilih semester ada tampilan mata kuliah. Kemudian kita memilih mata kuliah. Setelah kita pilih mata kuliah, kita simpan KRS. Kemudian kita konfirmasi KRS tersebut. Lalu kita tunggu hasil keputusan dari sistem. Yang berikutnya diagram konteks. Diagram konteks adalah representasi grafis yang digunakan dalam analisis desain sistem untuk menunjukkan batasan sistem dan hubungan antara sistem yang sedang dikembangkan dengan entitas eksternal di sekitarnya. Berikut adalah gambar diagram konteks. Di dalam diagram konteks terdapat mahasiswa, KRS, dosen PA, dan admin, di mana mahasiswa dapat mengambil KRS, kemudian dikonfirmasi kepada dosen PA, lalu tugas admin di dalam proses pengambilan KRS, dia dapat mengatur semua sistem yang akan digunakan dalam proses pengambilan KRS tersebut. Berikut adalah DFD atau Data Flow Diagram. DFD atau Data Flow Diagram adalah alat grafis yang digunakan untuk menggambarkan aliran data melalui suatu sistem dan bagaimana data diproses oleh sistem tersebut. DFD digunakan untuk memodelkan aspek fungsional dari sistem dan memberikan representasi visual dari cara kerja sistem. Memfokuskan pada proses yang mentransformasikan data dari input menjadi output. Berikut adalah tabel DFD. Yang berikut adalah ERD atau Entity Relation Diagram. ERD adalah alat grafis yang digunakan untuk memodelkan data dan hubungan antar data dalam sistem basis data. ERD membantu dalam merancang dan mendokumentasikan struktur basis data, menunjukkan entitas pertama yang akan disimpan dalam basis data, atribut dari setiap entitas, serta hubungan di antara entitas-entitas tersebut. Berikut adalah gambar ERD. Di dalam gambar ERD terdapat beberapa entitas, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Di dalam entitas mahasiswa terdapat beberapa atribut, yaitu nama depan, nama belakang, alamat, nomor HP, NIM, tanggal lahir yang diturunkan dari usia. Dan
Pada entitas mata kuliah terdapat ID mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS. Dan di entitas dosen juga terdapat ID dosen, nama depan, nama belakang, dan alamat. Di antara mahasiswa dan mata kuliah terdapat relasi mengambil, yang di dalamnya terdapat beberapa atribut yaitu ID mata kuliah, ID mahasiswa, semester, ID, dan nilai. Dan di antara mata kuliah dan dosen terdapat juga relasi mengampu. Dan di dalam relasi mengampu terdapat beberapa atribut juga yaitu atribut ID, ID dosen, ID mata kuliah, jadwal yang diturunkan dari tanggal dan hari. Perancangan antarmuka. Perancangan antarmuka adalah proses merancang antarmuka pengguna yang efektif, intuitif, dan menyenangkan untuk digunakan dalam suatu produk atau sistem. Perancangan antarmuka mencakup aspek visual, fungsional, dan interaksi dari pengalaman pengguna dengan tujuan memberikan pengalaman pengguna yang baik dan memuaskan. Berikut adalah gambar perancangan antarmuka. Yang pertama, mahasiswa login, lalu menginput NIM dan password, lalu pengecekan status akademik, lalu pemilihan KRS, lalu melakukan persetujuan KRS oleh dosen PA. Di situ dosen PA akan memvalidasi KRS tersebut dan melakukan persetujuan dan finalisasi. Lalu setelah melakukan persetujuan dan finalisasi, dosen akan mengirim notifikasi ke mahasiswa dan mahasiswa akan melihat apakah KRS disetujui oleh dosen atau tidak. Berikut adalah contoh studi kasus sistem pendukung keputusan pengambilan KRS menggunakan metode ARAS. Yang pertama, identifikasi kriteria dan alternatif. Kriteria yang dipertimbangkan adalah bobot SKS, kesulitan mata kuliah, dosen, dan waktu kuliah. Alternatif mata kuliah yang tersedia adalah mata kuliah A, mata kuliah B, mata kuliah C, dan mata kuliah D. Ya, langkah pertama, matriks keputusan. Normalisasi matriks keputusan adalah membuat matriks dengan dua dimensi, yaitu 3, 4, 5, 3, 2, 2, 4, 4, 4, 3, 3, 2, 3, 5, 2, 5. Langkah kedua, matriks normalisasi. Matriks normalisasi dilakukan dengan membagi setiap jumlah elemen pada kolom yang sama. Yang ketiga, matriks terbobot. Mengalihkan matriks normalisasi dengan bobot masing-masing kriteria. Langkah keempat, menghitung nilai utility dan peringkat. Menjumlahkan setiap baris untuk mendapatkan nilai utility. Yang berikut, membandingkan nilai setiap alternatif dengan total nilai tertinggi untuk menentukan peringkat. Yang berikut, peringkat akhir. Yang pertama, mata kuliah A mendapat 1000, mata kuliah D 0,922, mata kuliah C 0,819, yang keempat mata kuliah B 0,791. Berdasarkan perhitungan metode ARAS, mata kuliah A merupakan pilihan terbaik bagi mahasiswa untuk diambil pada semester ini. Berikut adalah kesimpulan. Dari keseluruhan perencanaan dan contoh penerapan metode ARAS untuk pemilihan mata kuliah dalam kartu rencana studi, kita dapat menyimpulkan beberapa hal penting. Yang pertama, penggunaan metode ARAS. Metode ARAS adalah alat yang efektif untuk membantu pengambilan keputusan dalam konteks pemilihan mata kuliah. Yang kedua adalah kriteria penting dalam pemilihan mata kuliah. Identifikasi kriteria penting seperti relevansi dengan program studi, kesesuaian jadwal kuliah, tingkat kesulitan mata kuliah, dan minat pribadi membantu mahasiswa mempertimbangkan aspek-aspek yang berbeda dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, bobot kriteria. Pemberian bobot pada setiap kriteria
memungkinkan mahasiswa untuk menyesuaikan preferensi mereka sesuai dengan kepentingan relatif dan setiap kriteria. Sekian dari kelompok kami siap menerima semua pertanyaan, kecuali menerima kenyataan bahwa kita hanyalah sebatas teman.